WhatsApp balik lagi di channel Abarap. Udah lama gua nggak bikin konten. Kali ini gua bikin konten react lagi. Cuman react sekarang nih beda sama yang sebelum-sebelumnya. Kan gua react tentang perempuan, tentang video-video yang nggak habis pikir gitu, yang cowok-cowok TikTok. Sekarang beda, gua udah mau ke arah politik gitu. Pengen jadi bapak-bapak gitu, orang-orang gede, kayak orang-orang gede gitu, nongkrong bapak-bapak tukang kopi, ngobrolinnya tentang politik. Dan gue pengen nih sekarang nih konten gue tentang react. Tetap akun di Instagram, akun-akun tuh yang isinya postingnya tuh tentang komik-komik yang isinya tuh kadang bangsat banget, dan gue nggak tahu nih dia arahnya kemana. Tapi ada sebagian yang gue tahu, tapi sebagian ada yang kayak gue harus riset gitu, cari di web, gue searching lagi beritanya gitu. Dan di sini akunnya di sini ada akunnya namanya Polikritik, lu bisa lihat semua di sini. Nah, ini gue bakal react akun dia. Akun dia ini isinya ya tentang sosial, budaya, politik, lucu gitu, dilucu-lucuin gitu sama dia, dibangsatin sedikit. Lu bisa lihat sini bionya gitu. Bionya jangan baper 18 plus. Jadi kalau ada lu pada nih yang nonton kayak baper nih, wah ini mah kesini gitu. Ya udah gitu, kalau emang pikiran lo ke situ. Cuman gak usah kayak repot heboh sendiri di komentar di ini segala macem, ya nggak sih? Oke, langsung gue bacain di sini komik pertama. Komik pertama di sini ada seorang bapak-bapak pakai peci, terus ada kayak ada orang, tahu nih bapak-bapak juga atau bocah gitu. Jadi gue bacain ala gue ya, yang sesuai otak gue gitu, sesuai penglihatan gue nih. Persentase angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata global. Di Eropa juga sudah muncul gelombang kedua COVID-19, jadi jangan teledor. Jadi ini si bapak-bapak ini kayak presiden gitu, presiden kita nih ngomong nih. Di Eropa juga muncul gelombang kedua, jadi jangan teledor. Dia ngomong nih ke anak nih depannya nih. Terus si anaknya tuh kayak jawab, tapi pilkada tetap sesuai jadwal kan Pak? Terus dia kayak jadi ini di pertamanya dia kayak ngomong fokus, tau gak sih lu bapak-bapak guru BP gitu, guru-guru PKN. Di Eropa juga sudah muncul gelombang kedua COVID-19, jadi jangan teledor. Terus pas ditanya gitu, misalkan bapak-bapaknya di guru, tapi pilkada tetap sesuai jadwal kan Pak? Terus dia kayak sendiri gitu kayak gue belum tahu nih sampai mana ini mau kemana. Apa kita baca caption. Himbauan nyoblos kemudian. Nggak kerasa presentase rata-rata jumlah kematian korban pagebluk ini udah ngalahin Eropa. Di samping itu beberapa negara Eropa udah masuk gelombang kedua. Himbauan waspada pasti ada dong dari Pak Presiden. Gimana sih? Himbauan waspada pasti ada dong ya dari Pak Presiden, dengan gaya dan ciri khasnya itu. Gitu. Tapi himbauan pilkada tetap lanjut nggak ya? Misal kalau mau nyoblos jangan lupa pakai masker, pakai mentimun juga di mata. Misal kalau mau nyoblos jangan lupa pakai masker, pakai mentimun juga di mata, biar yang kita coblos itu calon pemimpin yang suka merawat kebersihan, merawat dirinya, juga menjaga seisi alam dan manusia Indonesia. Sampai sini lu udah ada yang paham belum? Kalau emang udah gitu, lu nyampe nih, pemikiran lu nyampe. Oke? Jadi kalau gua pikir ya, opini gue nih kayak si presiden nih ngomong fokus nih, kayak ngeliat tentang keadaan COVID gitu, pandemi yang sekarang nih naik lagi. Tapi pada saat ditanya sama si bocil nih, tapi ini pilkada jadi nggak Pak? Iya dong gitu. Jadi intinya kayak antara pandemi nih sama pilkada tuh jadinya gimana gitu. Lu masih mau ada ini pilkada kayak lagi ada pandemi gini? Nggak ada masalah walaupun diadain juga. Cuman kalau memang protokolnya jelas dan orang-orangnya ini datang rapi gitu, nggak yang belum mandi panas-panasan gitu, masker sembarangan pakai scuba, terus dipakainya di sini nih, di dagu nih, di kupingin doang, nggak ada ini. Ngerti ya? Ini sampai sini lu udah pada ngerti gitu. Jangan maunya tuh di ngertiin terus dikasih tahu detail gitu. Dan BTW di sini gue bakal cari infonya di Google, coba gue lihat tentang pilkada. Di sini udah ada beritanya. Lu bisa lihat semua. Kayak gue bacain judulnya aja ya, nggak sampai kayak banyak gitu. DPR pemerintah sepakat pilkada 2020 tetap 9 Desember. Jadi pilkada tetap jalan. Mau sekolahan nggak dilakuin, sekolahan X nih nggak boleh lu, karena ada si COVID yang jelas-jelas tuh bocil nih butuh pendidikan gitu. Tapi ini pilkada tuh tetap harus gitu, karena dia udah bikin spanduk baleho. Sayang kalau diundur-undur bikin spanduk
spanduk lagi. Karena lu bikin spanduk sekarang nih buat sebulan ke depan, udah lebih dari sebulan tuh orang udah lupa dari otaknya pas ngeliat spanduk. Oke, langsung di sini gue bacain komen-komenannya. Siapa tahu ada orang-orang nih yang nyampe, pemikirannya nyampe tapi kesel gitu. Kesel atau ikut ketawa juga gitu, karena ini kan lucu gitu. Sini ada komentar dari Balls Havik 1945. Siap nih orang di Jiwa Merdeka, parah lu. Pilkada tetap dilaksanakan karena putra mahkotanya ikut. Putra mahkota, gue nggak terlalu tahu banget gitu tentang politik nih. Gue cuman pengen kayak bawa bapak yang baru yang udah ngomongin gitu, gue pengen ikutan gitu, walaupun nggak tahu bapak-bapaknya siapa, tapi lagi ngobrol gue pengen ikutan aja biar keren. Tetap golput nih, golput kenapa? Alasannya apa dia golput? Karena pilihannya nggak ada yang cocok atau nggak sesuai gitu, terus nggak mau milih. Kalau lu golput karena memang nggak bisa datang ke tempat berdarah kaki lu gitu, nggak bisa jalan, ya udah. Kalau cuma karena pilihan dong, coblos aja yang fotonya keren. Ada komentar dari Ulum Firdaus, tapi gue bisa makan karena pilkada tetap jalan. Ini kenapa nih, dia panitia nih, dapat duit terus makan gitu, apa gimana gue nggak tahu. Nah ini ada ini dari si Misya Fikri, Liga 1, Liga 2 digagalin karena pandemi. Sekolah juga nggak boleh karena pandemi. Tapi pilkada tetap jalan gitu. Nggak ada masalah. Gue tuh cuman kenapa sih seru-seruan doang gitu. Jangan kayak nih, kenapa nih orang dibikin YouTube kayak begini nih. Nggak biasa ya pak. Ini gue cuman ikut-ikutan. Indonesia ini dari dulu negeri dagelan. Indonesia dari dulu dagelan tuh kan artinya kayak lelucon ya. Udah lelucon. Oke, gue lanjut di komik selanjutnya. Di komik kedua. Di komik pertama tadi tentang pilkada sama COVID. Sampai situ lu udah pada ngerti ya. Cukup jelas ya. Jadi kita lanjut lagi. Di sini ada gambar apa di dunia gitu, kayak dari jauh gitu, dari langit nih. Ada yang ngomong di bumi ini ada yang ngomong gitu. Terus kedengeran sampai luar angkasa. Dengan adanya teleskop canggih dan mahal ini, kita bisa mengamati objek astronomi dan eksoplanet di tata surya lebih detail. Terus orang luar angkasanya yang ngedenger nih. Di sini ada gambar Aladin apa alien gitu, sama anaknya gitu, lagi nidurin anaknya, kayak lagi dipeluk. Terus dia ngomong nih sampai kayak muka sebel gitu. Segitu aja kemampuan lo. Sini datang kalau berani, ganggu privasi aja lo pada. Terus kayak anaknya ngomong gitu, biar aja Mas Jin tukang ngintip kita sumpahin aja pada bintitan. Biarin aja Mas Jin tukang ngintip, kita sumpahin aja pada bintitan. Nggak bakal bintitan karena kan nih lo bapak sama anak kan, lagi nidurin anak gitu. Jadi kalau orang ngintip pas yang diintip itu ternyata bapak sama anak lagi nidurin, itu nggak bintitan. Dan bintitan karena ngintip itu gak ada di spesialis kedokteran gitu. Lu bintitan, lu ngecek ke dokter, dok saya bintitan nih, kenapa? Ini karena kamu ngintipin gitu. Oh siap dok, maaf ya, sembuh langsung. Gak ada. Ini gue belum ngerti nih sampai mana nih, maksudnya apa nih, berita apaan? Ada orang ngomong di bumi, teleskop, terus ini segala macam. Kita baca caption. Mencari exoplanet disangka alien. Kayaknya dunia ilmiah memang kurang menarik buat warga plus 62 ya. Sensasi dan hal-hal sentimental jauh lebih laku. Ngomongin planet pasti nyambungnya ke alien. Ngomong filsafat dibilang nanti ateis. Ngomongin sastra ujung-ujungnya cuma hujan, senja, kopi, hadeh. Dasar generasi planet remaja. Gue gak ngerti nih. Mencari exoplanet disangka alien. Kayaknya dunia ilmiah memang kurang menarik buat warga plus 62. Biarpun Indonesia buat riset. Oh, nih ada komennya dari si Gerald Demopoli. Biarpun Indonesia buat riset, bikin robot yang ada rakyat nyinyir, terus sampai risetnya kagak jadi-jadi. Pas yang ahlinya udah pindah ke negara lain dan sukses, malah ngomong kesalahan terbesar Indonesia. Membiarkan anak bangsa pakai koma tuh, berhadir di negeri orang. Plus 62 mah kerjanya kritik, nyinyir, plus korupsi. Iya bener, plus korupsinya ini yang betein. Kalau kritik, nyinyir gitu, lawannya tuh masih bisa slow gitu, ya udah bodo amat gitu, cuma dikritik nih, dia cuma nyinyir doang, itu nggak peduli. Tapi kalau udah korupsi ini bener-bener. Ada lagi yang komen, cuadi, kan keahlian kita adalah korupsi, ngapain pakai neliti begituan segala, korupsi aja lah. Iya, jangan sodi kayak bikin heboh bikin kekerenan biar nggak korupsi doang gitu. Jadi korupsi sama bikin heboh gitu. Biar ada nih gue nih si korupsi dan ada hebohnya gitu. Ada karyanya dikit gitu, ada
Sampai sini lo udah ngerti komik kedua ya yang tadi ya. Jadi tuh komik kedua tuh kayak si Indonesia nih bikin riset gitu, dia tuh mencari exoplanet disangka alien. Jadi dia ngeliat exoplanet terus disangka alien, jadi dia lakuin riset gitu, repot. Komik ketiga, lanjut 3 komik gue bacain buat kalian semua ya. Nggak gimana, nggak kehibur coba. Penghibur cuman kayak ada ilmu gitu, nggak yang konten-konten seksi gitu. Kayak lanjut, di sini ada gambar remaja abang-abang jerawat batu megang dompet, dan di sini dia ini kategori rakyat mewah sambil megang dompet. Dia bilang kayak recehan. Terus ini kayak ada anak muda gaul, anak muda benar-benar hype yang setelannya tuh gila parah, terus bikin slow mo. Kategorinya dia rakyat jelantah. Nah, jadi ini di sini menggambarkan bahwa kalau orang lu gaul pakai topi, kategorinya lah tetap rakyat jelantah. Pegang Aqua, terus tulisannya tapir, terus di Aquanya nih lu bisa lihat semua tulisannya Aqua gede gitu, kapital gede gitu fontnya, tapi di ujungnya ada R sama T gitu di ujung kiri sama kanannya. Jadi kalau dibaca keseluruhan nih rakuat mas Jawa nih, saya nggak tahu bahasa Jawa apa Sunda gitu. Terus kalau lu mau perhatiin lebih detail lagi, kenapa nih komik bisa bangsat gitu, bisa ngeselin gitu. Ini di dompetnya nih, kalau gue bisa zoom ini lu lihat gambarnya tuh kayak motif Gucci gitu. Tapi kalau lu lihat sini titiknya itu gambar kelamin lelaki. Di sini gue bacain captionnya, selalu mewahkan produk Prancis itu. Blunder pejabat memang sering bikin kita sebel, apalagi kalau sifatnya sensitif. Boikot produk asing udah jadi semacam tindakan heroik. Tapi apa semua produk asing itu mewah? Gimana kalau imbasnya ke usaha kecil dan menengah? Duhai amarah, kamu selalu bikin rakyat kecil ketar-ketir dan bermain dengan ancaman. Karena suka bikin pusing captionnya juga. Apa emang guanya gitu? Selalu melakukan produk Prancis itu belum ada perjalanan heroik, tapi apa cuma boikot produk Prancis. Langsung aja kita baca komennya ya. Itu kan isi kepala ada orang-orang yang bener-bener cerdas. Gue suka kayak begini-gini. Itu kan isi kepala lo, Min. Nggak usah so asik kalau nggak tahu rasanya pas agama sama nabi lo dihina. Mau ikut silahkan. Nggak ya udah. Sampai sini kan gue masih belum ngerti ya dari gambar, caption sama komen. Jadi gue belum kemana-mana. Jadi gue pengen bacain lagi komennya. Ya ada banyak balasan komennya. Gue balas ya. Kayak gue bacain. Masih kok dia pada berantem. Bukannya sombong om, kalau lo tahu kerjaan gue juga lo bakal submit CV. Biasanya yang suka remehin orang kayak lo gini aslinya nothing. Gila. Sini lo udah berwibawa, lo bawa-bawa nih agama yang dihina gitu. Terus di sini lo kayak sombong. Bukannya sombong om, kalau lo tahu kerjaan gue juga lo bakal submit CV. Jadi lo si orang yang lagi komen-komen sama dia nih kalau tahu kerjaan dia nih, dia auto gitu kayak anjing kerjaan dia gini, langsung gitu kirim email, kirim CV ke dia. Terus gue harus gue ganti komen yang lain. Ini mah dia udah isinya berantem sama saling benar, orang-orang yang ini benar gitu. Terus abis ini dilaporin sama dia polisi gitu. Ini pak saya di komen kayak gini, siap. Aduh boikot bukan menyelesaikan masalah, malah nambah. Siapa tahu ada umat muslim yang bekerja di pabrik Prancis dan sekarang dipecat atau dirumahkan gara-gara produk buatannya diboikot. Oh ini orang yang benar lagi ya. Ini orang yang benar lagi, si Wois Budi. Komennya banyak 48 yang balas, gue males lah liatnya lah. Oke udah segitu aja video dari gue kali ini. Dari tadi gue udah bacain 3 komik ya. 3 komik tentang politik, tentang bapak-bapak yang suka bapak-bapak obrolin tuh gue ikutan sekarang. Gue harus cari tahu juga, gue harus ngerti karena gue pengen kayak bapak-bapak yang seperti gue bilang. Jadi buat kalian kalau memang kalian suka sama konten kayak gini, kalian
bisa komen. Nanti gue bakal bikin lagi konten yang kayak gini, yang baca-baca komik lah. Cobalah sekarang gue pengen baca-baca komik lah, coba yang berita-berita gitu, yang politik, yang kebijakan, yang sosial segala macem. Jangan lupa subscribe channel gue, terus lu komen semua, lu like, jangan lu nonton ketawa senang lucu seperti biasa hahaha tapi lu langsung cari channel lain gitu, nonton yang lain, nonton setel lagu di YouTube. Jangan, lu komen dulu, like dulu, terus subscribe, baru lu pindah ke channel lain, lu denger lagu, terus lu mau buka apa terserah gitu. Yang penting tadi lu subscribe dulu. Oke? Peace.